Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Jangan kaget jika tiba-tiba mantan minta balik ketika kamu pasrah. Ya. Jadi ada kan yang masih terus berusaha untuk mendekati mantan, untuk mengejar mantan. Tetapi ada juga di antara kita yang kemudian belajar untuk memahami mungkin perasaan mantan. Mungkin kalau kita juga yang jadi mantan, kita sedang tidak menginginkan seseorang, sedang tidak suka kepada orang itu, dan orang itu mengejar-ngejar kita terus, tentu kita juga akan merasa terganggu ya. Kita belajar untuk selalu tahu diri, kapan kita diinginkan, dan kapan orang tidak menginginkan kehadiran kita. Nah, kemudian kita pasrah ya. Kita pasrah itu tidak berarti kita berhenti berusaha. Jadi memang kita berhenti, tidak lagi ngejar-ngejar mantan. Karena kan juga sia-sia. Kita sudah merasakan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, kita kejar-kejar, dan dia terus saja menjauh dari kita. Sekuat apapun kita mengejarnya, dia lebih kuat lagi untuk berlari menghindari kita, kan begitu. Nah, sekarang apa yang menjadi usaha kita? Kita menata hidup kita. Karena kita kenal betul siapa mantan. Mantan itu orangnya matre. Terlihat kok dari pembicaraannya. Tiap hari itu selalu bicaranya tentang liburan ke Eropa, mobil-mobil mewah, ya, kemudian rumah-rumah yang mahal dan seterusnya, kan begitu. Kita tahu persis mantan itu seperti apa. Begitupun ketika mantan mengkhianati kita. Sebenarnya orang ketiga itu dari penampilannya bukan mantan banget ya. Tapi orang ketiga itu banyak duit. Nah, itu yang mantan inginkan dan membuat mantan sanggup untuk mengkhianati kita. Jadi kita tahu persis bahwa mantan ini adalah orang yang matre. Nah, sekarang usaha kita adalah menata hidup kita, menata pekerjaan kita, agar kita bisa mapan, kita bisa kaya. Ya, karena ketika kita kaya inilah, mantan akan kembali melirik kepada kita. Jadi, kita pasrah, itu tidak berarti kita berhenti berusaha. Kalau kemarin usaha kita ngejar-ngejar mantan yang hasilnya kita ditolak terus. Sekarang usaha kita adalah menata hidup kita, ya, menata pekerjaan kita agar kita masuk dalam kriteria orang yang diinginkan oleh mantan, ya. Nah, kita pasrah itu tidak berarti kemudian kita tidak ngapa-ngapain. Sekarang usaha kita. Kalau kemarin yang kita kejar fisiknya, usahanya zahiriah, ngejar-ngejar mantan fisiknya. Sekarang yang kita kejar adalah batinnya, hatinya, rohnya. Maka usaha kita sekarang adalah dengan berdoa, ya. Jadi kita berdoa.
Kalau kita berdoa itu artinya segalanya kita pasrahkan kepada Allah, kepada kehendak Allah, kepada pertolongan Allah. Maka ketika kita pasrahkan segalanya kepada Allah, disitulah doa kita akan terkabul. Apa yang menjadi doa kita? Ya Allah, jadikanlah, kita sebut nama mantan ini. Misal namanya Tiwi binti Agus, agar dia menjadi jodohku selamanya dunia akhirat. Sadarkanlah ia, datangkanlah ia kepadaku ya Allah. Nah, selesai kita berdoa itu, kita pasrah, kita serahkan segalanya kepada Allah. Pada saat hati kita betul-betul pasrah, ya. Artinya kalau orang pasrah itu, ya selesai berdoa, dia tidak lagi berpikir bagaimana caranya mantan ini yang kelihatannya sudah bahagia dengan orang lain akan kembali kepada dia. Itu tidak dia pikirkan lagi. Dia pasrah, dia serahkan segalanya kepada Allah. Nah, maka pada saat itulah keajaiban akan terjadi, dan itulah tandanya doa-doanya akan terkabul. Ya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi sekarang ketika seseorang pasrah, itu adalah tanda keajaiban akan datang. Itu adalah tanda doa-doa panjangnya akan terkabul. Di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, kita diajarkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan memberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga-duga. Itu dahsyatnya hasil dari ketakwaan seseorang. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah, sesulit apapun keadaannya, akan Allah berikan jalan keluar dan akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga-duga, tidak pernah terfikirkan oleh kita. Nah, maka ketika orang bertakwa kepada Allah, kemudian yang kedua tadi, dia ikuti dengan pasrah. Ya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan ketika dia berserah diri kepada Allah, ketika dia bertawakal, ketika dia pasrah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Maka jelaskan, ketika kita bertakwa kepada Allah yang diikuti dengan kepasrahan, Allah akan berikan jalan keluar. Akan Allah datangkan rezeki dari jalan yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Ya, artinya kalau kebutuhan kita sekarang ini adalah mantan kembali, saat kita bertakwa dan kita pasrah kepada Allah, artinya ketika kita berdoa itu kan, itu ciri orang yang bertakwa.
dia berdoa, dan dia serahkan segala sesuatunya kepada kehendak Allah. Maka sesulit apapun jalannya, Allah akan datangkan mantan kepada kita dengan jalan yang tidak pernah terfikirkan oleh kita. Dan insya Allah kembalinya mantan akan menyempurnakan seluruh kebutuhan kita, menyempurnakan kebahagiaan kita. Maka saat kita sudah berusaha dan selalu ditolak, sekarang saatnya kita pasrah. Dan jangan kaget jika tiba-tiba mantan akan kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.